Halo semua, perkenalkan saya Tri Prasetyo. Saya sebagai Sistem Engineer di PT Sentral Data Teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tutorial tentang cara melakukan clone suatu volume atau LUN pada storage Hitachi Vantara. Dan dalam tutorial ini juga, saya akan sharing terkait backup dan protect virtual machine. Oke, untuk agenda dalam video tutorial ini, saya akan melakukan clone LUN atau volume pada storage Hitachi VSP G350 menggunakan OpCenter Administrator. Lalu untuk backup dan protect virtual machine, saya akan menggunakan fitur IntelliSnap dari Hitachi Data Protection Suite yang merupakan software backup recovery dari Hitachi. Selain menggunakan fitur IntelliSnap, saya juga akan mencoba melakukan backup dan protect virtual machine dengan cara tradisional backup ataupun tanpa menggunakan fitur IntelliSnap. Dimana ini untuk mengetahui perbedaan dan perbandingan waktu ketika kita melakukan backup virtual machine tersebut. Oke, selanjutnya objektif dalam video tutorial ini, di mana dua metode tersebut cukup dibutuhkan karena demi menjaga availability LUN pada storage, lalu untuk mencegah kehilangan data, dan juga untuk melindungi LUN atau volume dari isu lainnya seperti human error, misalkan adanya LUN yang terdelete atau mungkin LUN tersebut crash. Nah, bila terjadi kondisi di atas, maka kita masih memiliki cadangan data dalam LUN atau volume, baik yang kita clone sebelumnya ataupun kita lakukan backup sebelumnya. Ini semua dilakukan agar aplikasi tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya. Oke, tanpa berlama lagi, kita langsung saja ke video tutorialnya. Oke, untuk yang pertama, bagian clone LUN atau volume menggunakan OpCenter, langsung saja kita login ke OpCenter administratornya dengan memasukkan username dan password. Oke, setelah kita login, nah, di sini kita diarahkan menuju ke portal dari OpCenter-nya itu sendiri. Lalu kita bisa memilih produk yang OpCenter Administrator. Di sini type-nya ada ya, OpCenter Administrator. Kita klik. Nah, setelah kita login ke dalam OpCenter Administrator, langkah selanjutnya adalah kita menuju ke storage system. Lalu kita pilih storage yang akan volumenya kita lakukan clone, dimana di sini saya akan menggunakan storage VSP G350. Lalu kita pilih saja langsung untuk serial numbernya di sini. Oke, setelah masuk ke storage yang VSP G350 tadi, di sini ada keterangan nama storage-nya dan di sini ada untuk serial number storage-nya. Dan untuk informasi lainnya juga kita bisa ketahui dari tampilan di tengah sini. Di sini ada model, lalu firmware-nya yang digunakan, detail IP address pun juga di sini kita bisa lihat. Oke. Selanjutnya untuk melakukan clone volume, kita harus menuju ke volume. Setelah kita menuju ke volume, kita akan diarahkan untuk memilih volume mana yang akan kita clone. Nah, di sini kita karena ini environment-nya test, jadi kita bisa pilih bebas yang mana saja, ataupun kita mau membuat volume baru lalu kita clone juga sama. Namun case-nya di sini saya akan melakukan clone untuk volume yang sudah
di attach sebelumnya ke server. Misalkan di sini ada LUN ID 63 ini atau 00003F di sini sudah attach ke server yang 179. Nah, di sini setelah kita pilih volumenya, kita klik bagian checklistnya, lalu kita pilih action. Setelah action kita pilih protect volumes, lalu selanjutnya kita pilih dan klik protect volume with local replication. Oke, kita akan diarahkan ke menu protect volume, dimana di sini replication type-nya ini ada snap, ada clone untuk opsinya. Nah, karena untuk snapshot ini kita akan lakukan menggunakan software Hitachi Data Protection Suite, jadi kita akan skip untuk replication type lewat OpCenter atau snapshot lewat OpCenter. Nah, untuk sekarang kita akan menggunakan clone. Untuk konsistensinya ini opsional, apakah akan dibuat konsisten atau tidak. Lalu untuk replication group name-nya ini kita bisa isi misalkan tes 1 clone. Oke, setelah ini dibuat, komen ini opsional, replication group name-nya sudah diisi. Lalu kita juga bisa melihat detail volume yang akan kita protect, dimana di sini volume ID-nya sudah tampil. Untuk labelnya sendiri sudah ada, dia dari pool ID berapa dan dari storage system yang mana. Lalu setelah ini semua kita isi, nah untuk existing replication type-nya juga kita bisa pilih yang sudah ada. Misalkan di sini ada clone test dan test clone. Dimana yang kita buat ini tes 1 clone ya. Oke, setelah ini semua kita isi, kita langsung saja submit. Oke, prosesnya sedang berjalan. Setelah prosesnya selesai berjalan, kita bisa melihat hasil dari clone-nya tadi itu di bagian replication group. Nah, kita kembali ke halaman awal storage G350 ini, lalu kita pergi ke replication group. Nah, setelah di sini kita bisa melihat untuk local replication ini tadi ada dua, ada snapshot, ada juga clone, ataupun yang menggunakan global active device dari Hitachi, kita bisa melihatnya di remote replication. Oke, setelah itu kita akan berfokus di local replication. Di local replication ini tadi kita membuat tes 1 clone untuk replication type-nya namanya. Nah, di sini dia masih belum ada statusnya karena untuk synchronize-nya ini dia biasanya memakan waktu bisa sampai 24 jam atau tergantung dari besaran volume atau LUN yang kita clone sebelumnya. Nah, di sini saya sempat membuat sebelumnya untuk yang tes clone ini replication statusnya akan menjadi PSUS dan SUS. Nah, di sini tuh tandanya dia sudah jadi hasil clone-nya, dimana kita bisa lihat di sini hasilnya itu untuk primary volume ID-nya dia sudah ada. Di sini secondary volume ID-nya juga sudah ada, dimana dia statusnya sudah primary suspend using swap. Yang selanjutnya juga untuk secondary-nya juga sama, secondary suspend using swap. Nah, ini untuk jaga-jaga ketika misalkan volume yang primary-nya rusak atau hancur. Nah, di sini kita lihat untuk yang secondary volume-nya itu sendiri. Untuk S-Vol ID ini kita bisa attach lagi volume ini ke server ketika emang volume sebelumnya sudah crash. Seperti itu. Nah, adapun salah satunya lagi yang saya buat sebelumnya. Nah, di sini untuk primary volume ID-nya dia PVOL ID 55.
Di sini dia pvol statusnya itu primary volume statusnya sudah PSUS, dimana ini primary suspend. Nah, untuk secondary volume-nya dia masih statusnya copy. Ini menandakan bahwa proses cloningnya ini sedang melakukan copy dari LUN yang pertama ke LUN yang secondary-nya yang hasil kopinya nanti. Selanjutnya kita akan menuju ke IntelliSnap Backup Feature, di mana di sini kita akan melakukan backup virtual machine dengan fitur IntelliSnap maupun backup dengan cara tradisional. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke konsol dari Hitachi Data Protection Suite-nya. Pertama kita buka dulu konsolnya, lalu kita login. Oke, kita login terlebih dahulu. Ya, setelah login, karena kita akan melakukan IntelliSnap Backup melalui storage Hitachi, jadi di sini kita harus mendaftarkan storage Hitachi-nya di array management dari konsol Hitachi Data Protection Suite. Oke, di sini kita tinggal klik menu storage, lalu pilih array management. Setelah di array management, jika belum ada storage-nya atau snap engine dari storage Hitachi tersebut, kita bisa klik add. Namun di sini karena saya sudah melakukan setup sebelumnya, jadi untuk memastikan saja untuk konfigurasinya nanti harus disesuaikan seperti di tab general ini snap vendornya, storage-nya apa. Untuk namanya dia menggunakan serial number si storage tersebut, lalu control host ini bisa menggunakan IP controller dari storage jika itu storage Hitachi. Lalu di tab selanjutnya ada array access node. Di sini access node-nya saya arahkan ke media agent dari struktur Hitachi Data Protection Suite-nya. Lalu selanjutnya yang paling penting yaitu di snap configuration. Untuk snap configuration ini tinggal disesuaikan, beda storage pasti beda konfigurasinya karena ini menggunakan Hitachi. Jadi saya sesuaikan untuk setupnya dengan storage Hitachi. Oke, setelah semuanya dikonfigurasi dengan baik, kita coba lakukan untuk backup VM pertama yang menggunakan IntelliSnap. Oke, sebelum kita melakukan backup, kita bisa melakukan cek terlebih dahulu dari si klien komputersnya apakah dia sudah aktif IntelliSnap-nya atau belum, dengan cara klik di klien komputer, lalu klik kanan properties, lalu klik advance. Di tab general di sini kita bisa melihat bahwa enable IntelliSnap-nya sudah diaktifkan, jadi kita bisa kembali dan lalu kita bisa melakukan tes backup. Oke, kita ke virtual server, VMware, default backup. Nah, di sini saya sudah menyiapkan subclient untuk melakukan backup. Jangan lupa juga untuk di subclient-nya kita harus mengaktifkan IntelliSnap feature-nya dengan cara kita bisa klik subclient yang akan di backup, lalu klik properties. Setelah klik properties, kita bisa melihat di sini ada IntelliSnap operation di menunya. Kita klik IntelliSnap operation. Nah, di sini IntelliSnap-nya sudah diaktifkan juga dengan snap engine Hitachi Tin Image karena kita menggunakan storage dari Hitachi. Tidak lupa juga untuk konfigurasinya di tab general kita harus memberi nama subclient-nya, lalu memilih konten. Konten ini apa VM mana yang akan di backup, lalu yang paling penting adalah di storage device. Di sini storage device kita bisa menentukan untuk storage policy-nya.
kita akan menggunakan storage policy mana untuk melakukan snap backup ataupun traditional backup. Karena di sini kita akan tes untuk IntelliSnap Snap Backup, jadi kita pilihnya yang Snap Policy, lalu kita klik OK. Setelah itu untuk tes backupnya kita cukup klik pada sub client yang akan di backup, lalu klik kanan, backup. Setelah muncul backup option, di sini kita pilih untuk full backup, lalu klik OK. Setelah klik OK, kita bisa melihat proses dari backup tersebut jalan atau tidaknya di bagian menu Job Controller. Sini kita klik Job Controller di tab sebelahnya. Oke, nah di sini untuk operation backupnya, jobnya sedang berjalan. Di sini statusnya sudah running dengan progress 18%. Lalu kita bisa cek juga dengan double klik detail-detail di dalamnya, seperti misalkan virtual machine status. Di sini dia statusnya masih in progress karena masih dalam proses backup. Lalu kita juga bisa melihat eventsnya jika terjadi sesuatu failed atau apapun itu. Oke, sekarang kita tinggal tunggu saja hasil backupnya selesai. Paralel mungkin saya akan menjalankan juga yang traditional backup. Jadi nanti kita bisa melihat hasilnya, dia lebih cepat mana yang selesai backupnya. Oke, di sini untuk yang traditional backup saya juga sudah siapkan sub clientnya. Di sini kita bisa klik kanan untuk lihat propertiesnya terlebih dahulu, memastikan bahwa traditional backup sub client ini tidak menggunakan IntelliSnap. Di sini IntelliSnap-nya tidak di checklist oleh saya. Lalu untuk kontennya kita menggunakan virtual machine yang lain. Selanjutnya dari storage device-nya sendiri kita menggunakan storage policy yang SP backup, bukan yang snap policy. Oke, setelah semuanya sudah dikonfigurasi dengan baik, kita bisa melakukan tes backup untuk yang traditional backup. Di sini kita tinggal klik kanan pada sub clientnya lalu klik backup. Ini kita sama untuk backup optionnya, backup type-nya kita pilih full lalu klik OK. Setelah klik OK, di sini kita bisa lihat job prosesnya. Jadi untuk yang snap backup tadi sedang berjalan, dan untuk yang backup VM tradisional pun kita lihat di sini sub clientnya sedang running juga statusnya dan progresnya sedang backup. Oke, mungkin sampai sini kita tunggu dulu untuk hasil backupnya karena mungkin ada beberapa proses yang dijalankan dari backgroundnya. So kita tunggu sampai hasilnya selesai. Oke, sekarang kita bisa melihat untuk job backupnya sendiri keduanya sudah selesai. Di sini kita bisa melihat detail progresnya. Untuk VM yang kita backup dengan fitur IntelliSnap, dia selesai dalam waktu 6 menit 48 detik. Dan virtual machine statusnya sudah komplit 100%. Dengan backup size-nya totalnya ada di 485 GB. Oke, kita cek untuk sub client yang traditional backup. Di sini kita bisa melihat. Oke, untuk yang traditional backup kita bisa melihat progresnya di sini. Secara progres dia selesai dalam waktu 7 menit 30 detik. Dan untuk size application yang ditarik yaitu sebesar 35 GB. Lalu kalau kita cek dari virtual machine statusnya sendiri, dia selesai sukses 100% dengan total VM backup size-nya di 35,44 GB. Oke. Jadi kita bisa melihat di sini bahwasannya dengan IntelliSnap walaupun size-nya lebih besar, dia
finishnya ternyata bisa lebih cepat dari yang tradisional backup, dimana yang tradisional backup size realnya tadi hanya 35 GB, itu selesainya di atas lebih lama daripada yang menggunakan IntelliSnap Backup. Oke, cukup sekian video tutorial yang bisa saya sampaikan. Mohon kiranya dimaafkan bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam pembuatan video ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.